Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang seorang sinden bernama Ningsih. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di sebuah desa terdapat perkumpulan penari sinden dan para penggiringnya yang biasa memainkan gamelan. Mereka biasa berpindah dari desa ke desa untuk menampilkan pertunjukan tarinya, dan mereka biasa tampil pada malam hari. Suatu hari mereka sedang tampil di desa tempat mereka tinggal. Para sinden menari dengan diiringi musik gamelan, dan tak lupa dengan para penonton yang ikut menari mengelilingi para sinden-sinden tersebut. Pada saat itu ada dua sinden yang sedang menari, yang bernama Mirna dan Ningsih. Yang membedakan di antara mereka adalah pakaian yang mereka pakai. Mirna memakai pakaian ala sinden yang dominan berwarna hijau dan kuning, sedangkan Ningsih lebih dominan menggunakan pakaian berwarna merah. Terlihat di panggung yang tidak terlalu tinggi itu, kebanyakan laki-laki lebih memilih untuk menari bersama Mirna ketimbang bersama Ningsih, hingga membuat Ningsih yang sedang menari cukup iri terhadap Mirna. Lama-kelamaan para penonton yang awalnya menari bersama Ningsih memilih untuk pindah dan menari dengan Mirna. Ningsih yang sudah terbakar rasa iri, cemburu dan marah memilih untuk turun dari panggung dan pergi ke belakang panggung. Ningsih melepas selendang di lehernya dengan kasar dan terus menggerutu. Mengapa para penonton lebih memilih Mirna ketimbang dirinya? Padahal tariannya lebih indah daripada tarian yang Mirna lakukan. Dia terus berpikir bagaimana caranya agar penonton lebih terpikat pada dirinya ketimbang Mirna. Keesokan harinya, Ningsih terbangun dari tidur nyenyaknya dan berlalu untuk ritual mandinya. Di kamar mandinya, Ningsih berlatih sedikit gerakan tari di sela-sela mandinya. Lalu dia kembali berpikir dengan hal yang terjadi pada tadi malam. Hingga selesai mandi, Ningsih dengan pakaian berwarna coklat susu dan rok hitamnya ala perempuan zaman dulu, dengan rambut dikerai sepinggul, dia pergi ke desa sebelah untuk mencari orang pintar, untuk meminta bantuan bagaimana agar orang-orang tertarik pada dirinya dibanding sinden-sinden lainnya. Sekitar setengah jam dia berjalan. Dia sampai di depan suatu rumah yang lebih tepatnya gubuk tua. Dengan nafas yang tidak teratur karena merasa lelah. Inikah rumah dukun yang orang-orang bicarakan, yang dapat membantu setiap permasalahan orang lain? Lalu Ningsih mengetuk pintu rumah tersebut, tetapi baru 2 kali dia mengetuk, ada suara kakek-kakek dari arah belakangnya. "Apa yang membawamu untuk datang ke sini, Cuk?" tanya kakek tua di belakangnya. Saat Ningsih menoleh, berdiri seorang laki-laki tua dengan rambut dan janggut yang hampir dipenuhi uban dan pakaian ala pesilat, dengan membawa sebuah golok di bagian sisi badannya yang terikat pada sabuk ala Betawi. Tak lupa dengan kalung dan cincin batu akiknya. Ningsih dengan senyum menunduk seolah-olah menyapa orang yang berada di hadapannya. Tanpa menunggu Ningsih menjawab pertanyaannya, kakek tersebut berjalan masuk ke dalam rumahnya dan mengajak Ningsih untuk masuk. Ningsih masuk dan mengekor dari belakang. Lalu kakek tersebut duduk dan di depannya terdapat meja yang dipenuhi dengan barang-barang dan sesajen yang biasa digunakan para dukun untuk melakukan ritual atau sesembahan. "Apa tujuanmu datang menemuiku?" "Aku ingin meminta bantuan kakek untuk membuatku terlihat menarik di mata laki-laki ketimbang para penari lainnya, kek."
ucap Ningsih dengan keluhannya. Lalu kakek tersebut mengangguk, tanda mengerti apa yang dibutuhkan perempuan muda di depannya. Ya, Ningsih yang seorang penari sinden. Bukanlah seperti sinden-sinden tua dan keriput. Dia masih muda dengan kisaran umur 25 tahunan. Dengan perawakan badan yang tidak terlalu kurus maupun berisi. Dia memiliki badan yang sintal dengan pinggul yang cukup besar dan rambut yang hampir sepanjang pinggulnya. Tetapi aura yang keluar dari dirinya tidak cukup kuat untuk menarik para laki-laki yang melihatnya. Sehingga ia membutuhkan bantuan dari dukun. Saya bisa membantumu, tapi ada harga yang harus kamu bayar, dan itu tidak sedikit. Saya akan bayar berapapun harganya, asal kakek bisa membantu saya, ucap Ningsih bersungguh-sungguh. Baiklah kalau begitu. Lalu dia menutup matanya dan berkomat kamit seperti membaca mantra. Lalu dia melemparkan kelopak-kelopak bunga merah pada wajah Ningsih. Dengan Ningsih yang spontan ikut menutup matanya. Lalu dengan mata Ningsih yang masih tertutup, dukun tersebut seperti menempelkan sesuatu pada dahi dan dagu milik Ningsih. Setelah itu Ningsih membuka matanya dan tersenyum. Dukun tersebut lalu memberitahu Ningsih apa saja pantangan yang tidak boleh Ningsih langgar. Karena jika dilanggar akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu setelah itu Ningsih berterima kasih dan membayar dukun tersebut. Lalu dia pulang ke rumahnya dengan perasaan senang. Sebelum Ningsih pulang, dia diberi tusuk konde dan cermin oleh dukun tersebut untuk Ningsih pakai saat ia menari. Pada malam harinya Ningsih tampil menari di kampung sebelah, di mana dukun yang Ningsih datangi tinggal. Ningsih dengan penampilannya cantik, dengan rambut digelung, dan memakai tusuk konde yang diberikan dukun tersebut. Sedang bercermin yang tak lain cermin tersebut pun pemberian dari dukun tersebut. Saat Ningsih bersiap untuk menari, tanpa diduga, Mirna juga ikut lagi pada malam itu. Dia terlihat menyombongkan diri di depan Ningsih yang sudah ia kalahkan pada kemarin malam. Dia terlihat sangat percaya diri dengan penampilannya. Lalu tak lama dari itu, mereka mulai menari di atas panggung. Dan yang mengejutkan, para penonton banyak yang menyoraki Ningsih ketimbang Mirna. Ningsih yang diperlakukan seperti itu merasa sangat bahagia. Dia menjadi sangat bersemangat untuk menari. Mirna yang merasa marah dan malu turun dari panggung, sedangkan Ningsih sibuk dengan para penonton yang memberikannya saweran. Setelah selesai, Ningsih menghitung uang saweran di depan Mirna. Mirna yang marah tiba-tiba, "Hei, apa maksud kamu ngitung uang di depanku? Mau sombong, hah?" Marah Mirna sambil mendorong pundak kiri Ningsih. "Aku gak sombong ya, emang kamu aja yang iri, hah?" Lalu mereka berkelahi dan saling menarik rambut satu sama lain. Lalu para pemain gamelan berusaha melerai mereka. Dengan perasaan marah mereka saling menatap dengan tatapan tajam. Tetapi meski begitu, Mirna tidak terlalu jahat. Dia tidak berpikir untuk balas dendam. Sedangkan Ningsih berpikir untuk balas dendam. Bagaimanapun caranya, dia akan menyingkirkan Mirna. Kini Ningsih yang dulunya baik berubah drastis. Keesokan harinya, Ningsih membeli banyak pakaian dan segala macam perlengkapan untuk membuat dirinya selalu tampil cantik di depan semua orang. Dan tak lupa dia juga membeli sesuatu yang menjadi tujuan utamanya pergi berbelanja. Malam ini Ningsih tidak ada jadwal manggung, tetapi dia dan perkumpulan para penari sinden dan pemain gamelan berkumpul untuk suatu acara di rumah pengurus, atau lebih tepatnya orang yang memimpin mereka. Acara tersebut lebih dominan dihadiri oleh laki-laki, karena pemain gamelan biasanya lebih banyak dari penari sindennya. Mungkin sekitar 60% didominan oleh para laki-laki dan sisanya perempuan. Malam itu Ningsih terlihat berpenampilan sangat cantik.
dengan memakai dress putih birunya bermotif bunga di atas lutut ala baju wanita zaman dulu, dan rambut yang diikat dan memakai bandu putih polos. Tidak lupa dengan aksesoris lainnya. Banyak pasang mata yang menatapnya kagum dan banyak orang menyapa Ningsih. Dan sedikit pujian mereka berikan untuk Ningsih. Ningsih pun memperlihatkan sikap sopan dan santunya pada orang lain dan senyuman yang manis sehingga orang-orang tidak tahu bahwa Ningsih yang sebenarnya bukanlah seperti apa yang ia lihat. Mereka tengah sibuk berbincang dan tak lama Mirna datang dan dia melihat Ningsih tanpa menegurnya. Mungkin Mirna sudah malas untuk kenal dan berurusan dengan Ningsih. Ningsih tersenyum dengan senyuman yang sulit untuk diartikan. Lalu dia berpindah-pindah tempat mengikuti Mirna dengan berpura-pura menyapa orang-orang di sana agar tidak ada yang tahu rencana apa yang akan dia lakukan. Saat Mirna sedang minum, dia menyimpan minumannya karena ada orang-orang yang mengajaknya bersalaman. Saat Mirna lengah itulah Ningsih memasukkan serbuk ke dalam gelas milik Mirna. Lalu Ningsih bergegas pergi dan kembali berbincang dengan teman yang lainnya. Tak lama kemudian banyak orang yang berkerumun. Orang-orang yang sedang bersama Ningsih pun mendekati kerumunan tersebut dan diikuti Ningsih yang pura-pura terkejut. Ternyata Mirna sudah tergeletak dengan mulutnya yang mengeluarkan busa putih. Ningsih yang melihat itu pun cukup takut karena itu adalah perbuatan dirinya. Karena serbuk yang ia masukkan ke dalam gelas Mirna adalah racun yang ia beli dari suatu toko di pasar. Ia bergegas untuk menjauh dari kerumunan itu karena ini pertama kalinya dia membuat orang lain kehilangan nyawanya. Dia tidak percaya dengan apa yang sudah dia perbuat, tapi dia pun tidak menyesalinya karena inilah yang dia mau. Ningsih pergi ke kamar mandi yang berada di dalam rumah Pak Kardi yang tidak lain adalah pemimpin perkumpulan sinden dan pemain gamelan tersebut. Dan saat dia keluar dari kamar mandi, dia dikejutkan dengan kucing hitam milik anak Pak Kardi yang tiba-tiba lari masuk ke dalam kamar mandi. Ningsih lalu pergi dengan buru-buru dengan perasaan yang belum tenang. Malam itu orang-orang sibuk mengurus jenazah Mirna dan sebagian dari mereka bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi pada Mirna. Ningsih yang merasa tidak nyaman memilih untuk pulang. Lalu ada seorang laki-laki tak lain adalah pemain gamelan yang selalu mengiringi Ningsih menari menghampirinya. Ningsih, kamu mau kemana? Dia adalah Firman, seorang laki-laki sekitar umur 30 tahunan, dengan wajah yang cukup tampan dan kulit sawo matangnya. Dia sudah menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dia menikah karena perjodohan dari orang tuanya. Oh, ini aku ngerasa gak enak badan mas, aku mau pulang duluan. Balas Ningsih dengan memijat tengkuknya. Kamu sakit Ning? Ini udah malam, aku takut ada apa-apa sama kamu kalau pulang sendirian malam-malam begini. Mas antar ya. Ningsih pun mengiyakan ucapan Firman. Firman tidak tahu kalau sebenarnya Ningsih berbohong, kalau dia itu sedang sakit. Dan Ningsih pun tidak tahu kalau ada niat lain mengapa Firman perhatian terhadapnya. Di perjalanan mereka berbincang tentang perubahan drastis dari Ningsih yang terlihat semakin cantik. Saat Ningsih tidak menyadarinya, ternyata sesekali Firman memandang lekuk tubuh Ningsih yang terlihat menggairahkan. Saat mereka sudah sampai, Ningsih berterima kasih pada Firman dan dia pun masuk ke dalam rumah. Firman cukup kecewa karena dia tidak ditawari untuk masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Ningsih. Lalu dengan perasaan kecewa dia pergi kembali ke rumah Mirna untuk membantu mengurus persiapan untuk pemakaman jenazah Mirna. Beberapa hari berlalu, kini Ningsih, si sinden cantik sudah terkenal di beberapa desa. Suatu malam saat dia selesai menari, dia didekati Firman. Ningsih, kamu sekarang mau langsung pulang? Iya mas, saya mau pulang aja, udah malam gini, jawab Ningsih dengan bersiap-siap untuk pulang. Ya udah, aku antar ya.
tapi aku nggak bawa motor nih, nggak apa-apa kan? Ya udah, boleh kok, nggak apa-apa kok, jalan kaki aja, lagian nggak jauh juga. Mereka pun berjalan kaki menuju rumah Ningsih. Saat sudah sampai, Firman meminta untuk singgah dulu sejenak dan berniat meminta minum kepada Ningsih. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah dan Ningsih memberi minum kepada Firman. Lalu Firman izin untuk pergi ke kamar mandi. Saat Firman sedang di dalam kamar mandi, Ningsih pun masuk ke dalam kamarnya dan mengganti pakaiannya dengan daster mini di atas lutut. Lalu Ningsih duduk di ruang tengah menunggu Firman keluar dari kamar mandi. Firman yang sudah kembali dari kamar mandi merasa gairahnya terpancing dengan Ningsih yang memakai daster mini putihnya. Dan saat Ningsih duduk, otomatis daster tersebut terangkat dan paha Ningsih yang putih mulus terlihat jelas oleh Firman. Lalu Firman duduk di dekat Ningsih. Kamu gak kesepian apa Ning, tinggal sendirian? Ya mau gimana lagi, orang tuaku udah meninggal dan kakakku ikut suaminya pindah keluar kota. Lalu tiba-tiba turun hujan dengan sangat deras, sehingga Ningsih menyuruh Firman untuk menunggu sampai hujan reda. Karena Ningsih baru ingat bahwa payungnya rusak dan tidak bisa dipakai. Dengan malam yang dingin dan hujan yang tidak kunjung reda, Ningsih yang terus-terusan mendapatkan pujian dari Firman merasa malu dan bercampur bahagia. Tiba-tiba Firman duduk di sebelah Ningsih dan memegang tangan Ningsih yang bertumbuh di lututnya. Ningsih, kamu itu cantik dan badan kamu bagus. Kamu tahu nggak kalau aku tuh suka sama kamu? Mas ini apaan sih? Kan Mas sudah punya istri, ucap Ningsih tanpa melawan saat Firman memegang tangannya. Tapi kita menikah karena dijodohkan dan aku tidak sungguh-sungguh mencintai istriku. Lalu Firman meniup tengkuk Ningsih yang membuat Ningsih geli. Ih Mas, ngapain sih? Ucap Ningsih dengan perasaan tak karuan. Lalu Firman mendekatkan wajahnya dengan wajah Ningsih. Dia mencium bibir Ningsih. Ningsih mencoba melawan, tapi kekuatan Firman lebih besar dari kekuatannya. Pagi hari yang cerah, saat Ningsih bangun, tiba-tiba dia sudah berada di kamarnya. Badannya yang tanpa selai benang pun tertutup selimut putih bermotif bunga merah. Dia menangis ketika mengingat kejadian tadi malam. Dia berniat untuk pergi ke kamar mandi dengan langkah yang pelan karena merasa sakit di bagian sensitifnya. Beberapa hari Ningsih mengurung diri di rumah. Dia keluar hanya untuk membeli bahan-bahan masakan. Lalu Pak Kardi yang pernah diceritakan di cerita sebelumnya datang ke rumah Ningsih. Dia mengetuk pintu. Permisi, Ningsih, kamu ada di rumah? Ucapnya sambil mengetuk pintu. Lalu Ningsih keluar. Mereka duduk di kursi yang berada di luar rumahnya. Ada apa Pak? Ini loh, kenapa kamu udah 3 hari ini gak ikut nari? Kamu sakit toh? Enggak Pak, saya cuma mau istirahat aja. Ya udah, malam ini kamu ikut nyinden lagi ya. Penonton udah kangen lihat tarian kamu. Iya Pak, memang malam ini kita manggung di mana? Itu alasan Bapak datang ke sini. Karena Juragan Pras di kampung ngundang kita. Dia pengen sindennya kamu sama si Susi. Itu loh, sinden baru dari desa sebelah. Oh, ya udah Pak kalau gitu. Lalu Pak Kardi pun pamit pulang karena masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Dan Ningsih pun masuk ke dalam rumahnya untuk mempersiapkan semua yang ia perlukan untuk nanti malam. Malam harinya, ketika Ningsih sampai di rumah Juragan Pras, dia melihat Firman ada di sana. Dan dia tidak ingin menegur atau melihatnya. Mungkin karena marah atas apa yang sudah Firman lakukan padanya saat malam itu. Semua sudah siap dan Ningsih dengan Susi, si sinden baru pun naik ke panggung. Juragan yang mengundang mereka pun duduk dengan senyuman seperti laki-laki berhidung belang. Di pertengahan ketika mereka menari, tiba-tiba Susi menarik Juragan Pras tersebut dengan mengaitkan selendang ungunya ke leher. Juragan Pras tersebut bernama Santo.
Juragan pun menerima dengan sangat senang. Mereka menari bersama. Sedangkan Ningsih, dia hanya menari sendiri sambil melirik kepada kedua orang yang menari bersama. Karena tidak mau kalah, Ningsih pun menarik Santo menggunakan selendang merahnya. Lalu Ningsih tersenyum senang karena bisa merebut Santo dari Susi. Susi yang merasa cemburu membuat semangat menarinya menurun. Dia menari dengan wajah cemberutnya. Jika ingin marah pun dia tidak bisa, karena menurutnya dia hanya sinden yang baru bergabung, sedangkan Ningsih adalah seniornya. Saat selesai acara, Santo menghampiri Ningsih, yang dimana di situ pun ada Susi yang sedang bersiap akan pulang. "Hai manis," goda Santo sambil mencolek dagu Ningsih. Susi yang sedang berbenah pun melihat adegan itu. Dia hanya menoleh sedikit-sedikit. Tetapi Ningsih tetap tahu bahwa Susi cemburu terhadap dirinya. Juragan, bisa aja," ucap Ningsih dengan malu-malu. Dia sengaja seperti itu agar Susi yang di dekatnya mendengarnya. "Saya mau ngasih sesuatu buat kamu. Kamu mau nggak? Kalau mau, ayo ikut sama saya." "Mau ngasih apa sih juragan ini?" "Rahasia dong. Kalau mau tahu, kamu ikut sama saya. Kalau di sini nggak enak sama yang nggak dikasih." Lalu Ningsih pun mengikuti Santo ke dalam rumah besarnya, yang membuat siapapun melihat ke dalam rumahnya merasa takjub. Lalu Santo mengajak Ningsih masuk ke dalam kamarnya. Sini." Santo menyuruh Ningsih masuk ke dalam kamarnya. Ningsih yang ragu-ragu, tetapi merasa penasaran dengan apa yang ingin Santo kasih kepadanya pun, mau tidak mau, akhirnya masuk ke dalam kamar Santo. Lalu Santo membuka lemari pakaiannya dan memperlihatkan satu kotak tertutup. Saat dibuka, ternyata di dalamnya terdapat banyak perhiasan yang cantik dan indah, yang membuat perempuan manapun yang melihatnya menginginkannya. "Lihat, kamu suka kan?" tanya Sabto sambil memperlihatkan isi kotak tersebut kepada Ningsih. "Wah, iya saya suka juragan." "Kamu boleh loh, kamu mau semua ini. Tapi ada syaratnya." "Apa itu juragan?" "Malam ini kamu harus tidur dan memuaskan saya." "Ah, enggak juragan, saya enggak mau." "Ayolah, cuma malam ini saja. Dan kamu bisa mendapatkan ini semua. Kalau kamu enggak mau, saya kasih aja semua ini ke Susi. Pasti dia juga mau kok." Ningsih yang tidak mau perhiasan itu diberikan kepada Susi pun mulai berpikir, jika sampai itu terjadi, dia akan malu dan Susi pasti akan menyombongkan perhiasan itu di depannya. "Bagaimana?" tanya Santo sekali lagi dengan menarik turunkan kedua alisnya. Ningsih pun dengan ragu-ragu menganggukkan kepalanya, tanda mengiyakan. Santo dengan senang menyimpan terlebih dahulu kotak yang ia pegang, lalu kembali mendekati Ningsih. Dia melepas selendang di leher Ningsih, lalu dengan lembut menidurkan Ningsih di kasur besarnya. Lalu mereka melakukan hal yang pernah dilakukan Ningsih dengan Firman di malam itu. Tetapi dengan Ningsih yang tidak melawan, dia pasrah dengan apapun yang akan Santo lakukan pada dirinya. Santo yang melakukan hal itu dengan semangat membuat Ningsih merasa agak sakit karena belum terbiasa melakukannya. Saat mereka sedang melakukan hubungan itu, terdengar samar-samar desahan Ningsih. Terdengar oleh Susi di luar kamar Santo, karena kebetulan Susi lewat di depan kamar Santo sehabis dari kamar mandi. Dengan perasaan heran dia memilih untuk keluar. Saat Ningsih dan Santo sedang sibuk melakukan hal bejat di dalam kamar Santo, di luar rumah Pak Kardi tengah sibuk mencari Ningsih. Susi, kamu lihat si Ningsih nggak? Udah dicari nggak ketemu-ketemu? Kita kan udah mau pulang ini," tanya Pak Kardi pada Susi yang baru keluar dari dalam rumah. Susi dengan ragu-ragu untuk memberitahukan yang sebenarnya pun akhirnya memilih berbohong. Itu Mbak Ningsih dia udah pulang duluan Pak, katanya udah ngantuk." "Oh gitu ya, pantes dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Ya udah yuk kita pulang sekarang, yang lain udah pada nunggu."
"Oh iya Pak, ayo." Mereka pun pulang ke desanya tanpa Ningsih yang sebenarnya masih berada di dalam rumah juragan beras tersebut. Pagi harinya Ningsih dan Santo masih di atas kasur dengan tubuhnya yang tertutup selimut tebal milik Santo. Tentunya dengan tubuh mereka yang tidak memakai apa-apa. Ningsih yang sudah bangun pun tidak langsung bergegas untuk pergi. Dia tidur dengan posisi membelakangi Santo. Lalu Santo pun bangun dan melirik Ningsih yang berada di sampingnya dan memeluk Ningsih dari belakang. "Terima kasih ya, malam ini kamu udah nemenin saya. Tapi sayangnya saya kurang puas. Kamu gak sehebat sindan-sindan yang lain. Tapi tenang, walau begitu, perhiasan yang semalam saya perlihatkan ke kamu, itu tetap saya berikan buat kamu," bisik Santo di telinga Ningsih. Mendengar penuturan Santo, Ningsih merasa marah dan malu. Mengapa dia dibandingkan dengan sindan-sindan yang lain? Sehebat apa mereka sampai bisa mengalahkannya? Lalu Ningsih pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu memakai pakaian baru yang sudah disiapkan oleh Santo. Dan saat Santo sedang membersihkan diri di kamar mandi, Ningsih langsung pulang dengan membawa pakaian miliknya. Dan tidak lupa perhiasan yang sudah Santo janjikan untuk dirinya, tanpa bicara atau pamit kepada Santo. Dia masih marah dengan apa yang sudah Santo ucapkan kepadanya. Dia pulang ke rumahnya lalu mencoba semua satu persatu perhiasan pemberian Santo. Cantik banget kalungnya. Saat dia memainkan kalungnya, dia terbesit pikiran bahwa ternyata banyak sindan yang sudah melakukan hal yang sama dengannya. Meski tidak semua sindan seperti itu, dan dia baru tahu sekarang. Kalau aku terus ngelakuin hal itu, aku bakalan punya banyak uang dan barang-barang yang bagus dong. Ya, ini bakal jadi pekerjaan baru aku di samping aku tetap menjadi seorang sinden. Ucapnya dalam hati dengan senyum yang merekah di bibirnya. Dan aku harus ke dukun itu lagi untuk meminta bantuan agar setiap orang yang berhubungan denganku merasa puas. Tawanya dengan merasa bahagia. Pada malam hari Ningsih pergi keluar rumah untuk menemui dukun langganannya. Saat dia sedang berjalan, tiba-tiba bertemu dengan Susi. Lalu Susi menegur Ningsih. "Mbak, waktu malam Mbak ngapain sama juragan Santo sampai lama banget? Pak Kardi pun nanya ke saya kemana Mbak. Tapi saya bilang aja Mbak pulang duluan. Mbak nggak ngapa-ngapain kan?" tanya Susi dengan curiga. "Apaan sih kamu Susi? Jangan ikut campur urusan saya deh. Saya juga nggak ngelakuin apa-apa. Oh ya, dan saya harap kamu gak bilang ini ke Pak Kardi. Awas kamu ya kalau sampai bilang ke Pak Kardi soal ini," marah Ningsih dengan mencengkram tangan Susi. "Kok Mbak marah sih? Kalau Mbak nggak ngelakuin apa-apa ya nggak usah marah lah," marah Susi dengan melepaskan tangan Ningsih dengan kasar. Lalu Susi pergi dengan jalan yang cepat. Ningsih yang melihat itu pun bergegas untuk pergi ke rumah dukun untuk meminta bantuan. Bagaimana cara dia bisa menyingkirkan Susi agar tidak membocorkan rahasianya pada orang lain. Saat Ningsih sampai di rumah dukun tersebut, dia mengetuk pintu dan pemilik rumah tersebut mempersilahkan Ningsih untuk masuk. Lalu Ningsih memberitahukan semua dan meminta bantuan untuk bagaimana cara dia bisa memberi kepuasan pada laki-laki dan bagaimana caranya dia untuk menyingkirkan Susi. "Ada beberapa persyaratan dan ritual yang harus kamu lakukan demi mencapai kedua keinginan kamu itu," ucap dukun tersebut. "Apa itu, Kek?" tanya Ningsih dengan serius. Setelah mengetahui semua persyaratan yang ia harus lakukan, Ningsih memilih untuk langsung pulang karena sudah larut malam. Di perjalanan ia merasakan rasa merinding, seakan-akan ada seseorang yang meniup tengkuknya. Ningsih mempercepat langkahnya dan saat dia melewati rumah Pak Kardi, dia merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Dia melihat ke samping kanan dan kirinya, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana.
Lalu saat Ningsih akan melangkah, terdengar samar-samar suara perempuan yang sedang menangis, tetapi tetap masih tidak ada siapapun di sana. Ningsih berlari ke rumahnya dan dengan cepat membuka pintu lalu menguncinya. Dengan nafas yang tidak teratur, Ningsih berlari ke kamarnya dan menutup semua badannya menggunakan selimut. Akhirnya dengan susah payah, Ningsih pun bisa tidur. Di dalam mimpinya dia berada di sebuah ruangan gelap. Lalu tiba-tiba lampu dengan remang-remang pun menyala, memperlihatkan seorang perempuan yang sedang duduk membelakanginya di lantai yang terbuat dari kayu yang sudah usang. "Kak, kamu siapa?" tanya Ningsih dengan terbata-bata dengan ketakutan. Lalu wanita tersebut terdengar menangis dan lama-kelamaan tangisan tersebut berubah menjadi tawa yang mengerikan. Aku itu Mirna." "Ningsih!" Tawa wanita tersebut lalu berbalik dan wanita tersebut berteriak dengan mata hitam, muka pucat dan darah yang keluar dari mulutnya. Lalu Ningsih terbangun dari tidurnya dengan wajah ketakutan dan keringat di wajahnya. Dia melihat ke sekelilingnya dan dia menyadari bahwa yang dia lihat tadi hanyalah mimpi. Ningsih berusaha menenangkan dirinya, lalu terdengar ketukan pintu dari luar rumah. Saat Ningsih keluar kamar dan membuka pintu depan, ternyata yang datang ke rumahnya adalah kakaknya yang tinggal di luar kota. Lalu mereka saling berpelukan untuk saling melepas rindu setelah 2 tahun tidak bertemu. Ningsih juga menyalami kakak iparnya dan mencium keponakan kecilnya yang baru berumur 1,5 tahun. Dan dia mengambil keponakannya dari pangkuan kakak iparnya. Ningsih mengajak kakak-kakaknya untuk masuk ke dalam rumah. "Ningsih, ini rumah banyak berubah ya. Sekarang udah kelihatan lebih bagus. Kursi yang dulu digantikan sama sofa sebagus ini," ucap kakaknya yang bernama Siti sambil mendudukkan pantatnya di sofa tersebut. "Iya dong mbak, sekarang aku udah lebih terkenal jadi banyak yang ngundang aku buat nyinden. Ya ini semua berkat kerja keras aku selama ini. Mbak sih jarang banget pulang," jawab Ningsih yang ikut duduk dengan tetap memangku keponakan laki-lakinya. Kamu ini, kan mbak udah nikah jadi gak enak kalau keseringan pulang. Terus sekarang mbak mau nginep?" "Iyalah, masa jauh-jauh kesini gak nginep. Paling mbak nginep di sini seminggu." Ningsih merasa bingung antara bahagia karena kakak dan keponakannya yang akan menginap, dan takut kalau kakaknya bakalan tahu semua yang dia lakukan. Malam hari Siti masuk ke dalam kamar Ningsih berniat untuk meminjam sisir, karena di kamar lain Siti tidak menemukannya. Saat dia ingin mengambil sisir di meja rias Ningsih, dia tertuju pada kotak perhiasan pemberian dari juragan beras pada saat itu. Saat Siti membukanya, Kak, cari apa?" tanya Ningsih yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Ning, ini kamu perhiasan sebanyak ini dari mana? Emang hasil dari nyinden kamu bisa buat beli perhiasan sebanyak ini?" "Apa sih mbak, itu hasil kerja keras aku kok. Emang kenapa? Mbak mau?" ucap Ningsih mengalihkan perkataan. "Ya kalau ditanya ya maulah." "Ya udah pilih aja salah satu yang mbak mau. Jangan semua, ini mahal-mahal harganya," ucap Ningsih sambil berlalu dan bersiap untuk tidur. Lalu Siti memilih gelang yang dia mau dan langsung memainkannya, dan sesekali meminjam sisir milik Ningsih. "Ning, ini kaca kecil buat mbak ya," pinta Siti dengan memegang cermin yang diberikan oleh dukun untuk Ningsih. Lalu Ningsih dengan secepat kilat merebut kaca tersebut dari tangan kakaknya. Mbak, gak boleh ya. Jangan sampai mbak pakai kaca ini," ucap Ningsih dengan tegas pada kakaknya. "Loh kenapa?" Ini pemberian dari seseorang." "Iya dari seseorang," ucap Ningsih dengan terbata-bata. "Oh ya udah, maaf ya." Siti merasa heran pada adiknya. Dia merasa Ningsih banyak berubah dari penampilan dan sikapnya.
tidak seperti terakhir mereka bertemu 2 tahun lalu. Ia merasa curiga dengan Ningsih, tetapi dia tidak bisa membuktikan apapun. Lalu dia memilih untuk pergi ke kamar sebelah untuk tidur. Setelah kakaknya keluar dari kamarnya, Ningsih buru-buru membereskan semua barang-barang yang dia rasa akan berbahaya jika kakaknya mengetahuinya. Lalu pada tengah hari, saat kakak-kakaknya dan keponakannya sudah tidur, Ningsih pergi kembali ke rumah dukun yang kemarin malam ia temui. Ningsih memberikan semua barang-barang persyaratan kepada dukun itu. Lalu dukun tersebut melakukan ritual dan Ningsih pun hanya diam memperhatikan dukun tersebut. "Gimana, Mbah?" tanya Ningsih setelah dukun tersebut melakukan ritualnya. "Baru satu ritual yang saya lakukan, yaitu untuk membantumu menyingkirkan orang itu. Dan untuk yang satu lagi, ritual itu harus kamu sendiri yang melakukannya." "Lalu kapan saya harus melakukannya, Mbah?" "Untuk itu kamu harus melakukannya di malam yang tepat, bukan sekarang. 3 hari lagi kamu datang kembali ke sini." "Baik, Mbah." Lalu Ningsih berterima kasih dan memberikan amplop kepada dukun tersebut. Dia bergegas kembali ke rumah dan saat dia membuka pintu, ternyata kakak iparnya sedang menonton di ruang tamu. Mereka pun saling terkejut. "Ningsih, kamu malam-malam begini dari mana?" tanya kakak iparnya yang bernama Denny. Anu mas, Ningsih ke rumah pimpinan. Biasa yang ngurusin buat besok acara di kampung sebelah. Kalau gitu Ningsih langsung masuk kamar ya mas," ucap Ningsih terbata-bata dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Oh, yaudah, iya masuk sana." Lalu Ningsih masuk ke kamarnya dengan perasaan yang masih tidak tenang. "Aduh, untung aja aku masih bisa bohong ke Mas Denny. Kalau enggak, bisa ketahuan semua rahasia aku." Keesokan harinya, Ningsih sedang berbelanja di warung untuk keperluan masaknya nanti. Dengan sesekali ngobrol dengan ibu-ibu yang sama-sama sedang berbelanja. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang datang ke warung dengan memakai kain yang menutup wajahnya. "Bu, beli berasnya 1 kilo, telur setengah sama garamnya 1 bungkus," ucap wanita tersebut dengan memegang kain yang menutupi wajahnya. Kamu Susi kan?" tanya salah satu ibu-ibu yang sedang berbelanja. Wanita tersebut pun hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab dengan ucapan, "Loh, kamu kenapa tutupin wajah kamu?" tanya ibu-ibu tersebut dengan keheranan. Tanpa menjawab, Susi mengambil belanjaan pesanannya lalu membayarnya. Lalu Ningsih memegang ujung kain tersebut secara diam-diam. Dan saat Susi akan pergi, otomatis kainnya pun terlepas dari kepalanya dan jatuh ke tanah. Lalu semua ibu-ibu yang berada di sana merasa terkejut sekaligus jijik melihat penampilan Susi. Wajah Susi merah dengan banyak luka seperti koreng di wajahnya. Dia dengan cepat mengambil kembali kain yang jatuh lalu memakainya dan berlari dari tempat itu tanpa mendengarkan ibu-ibu yang mengomentari dirinya. Ningsih yang melihatnya pun merasa terkejut, tetapi tak lama dari itu dia tersenyum jahat melihat Susi yang sekarang. "Itulah balasan karena kamu sudah mengusik hidup aku. Rasain kamu Susi," ucap Ningsih dalam hati. 3 hari kemudian saat-saat yang ditunggu pun tiba. Ningsih kembali datang ke rumah dukun untuk melakukan ritual. Ritual tersebut dilakukan bertujuan agar ketika Ningsih melakukan hubungan seks dengan laki-laki manapun, mereka akan merasakan puas dan terus menginginkan kembali melakukannya dengan Ningsih. Ningsih berjalan keluar kamar, lalu keluar rumah lewat pintu belakang dengan bersembunyi-sembunyi. Dia berjalan dengan cepat ke rumah dukun itu. Lalu setelah sampai, dia masuk ke dalam rumah dukun tersebut. "Gimana? Kamu sudah siap?" "Sudah, Mbah." "Ya udah, ikuti saya." Ningsih pun mengikuti dukun tersebut ke belakang rumahnya. Di sana terdapat pemandian kecil yang hanya ditutupi oleh kayu dan kain.
Sekarang kamu mandi dulu. Saya sudah siapkan air di wadah berisikan kelopak-kelopak bunga. Dan nanti kamu hanya boleh memakai ini saja saat keluar, ucap dukun tersebut sambil memberikan kain samping. Lalu Ningsih melakukan semua perintah dari dukun tersebut dengan merasa kedinginan. Ningsih terpaksa untuk mandi di tengah malam begini. Lalu tidak lama Ningsih keluar dengan hanya menggunakan kain samping yang dililitkan di tubuhnya. Ayo, ikuti saya, ucap dukun tersebut. Ningsih dengan menahan dingin mengikuti dukun tersebut ke dalam salah satu ruangan di rumahnya. Lihat, di sana sudah saya siapkan semua sesajen. Lalu kamu harus. Dukun tersebut menjelaskan panjang lebar apa yang harus Ningsih lakukan. Lalu Ningsih mengangguk tanda mengerti dengan apa yang diucapkan dukun tersebut. Dukun tersebut keluar dan menutup pintu, meninggalkan Ningsih sendirian di ruangan itu. Lalu Ningsih melangkah mendekati sesajen di depannya. Kemudian dengan masih berdiri, perlahan Ningsih melepaskan kain samping di badannya dan melemparkannya ke sembarang arah. Dengan begitu Ningsih sudah tidak menggunakan sehelai kain pun di badannya. Dia melakukan gerakan yang entah gerakan apa itu, dengan mulutnya yang komat-kamit. Tak lama dari itu tiba-tiba semua lilin yang menyala mati, seperti ada angin yang meniupnya. Ningsih hanya diam menunggu sesuatu terjadi. Tiba-tiba dia seperti ada sesuatu yang mendorongnya, sampai dia tertidur di atas kursi panjang di ruangan itu. Entah apa yang terjadi, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya lewat mulutnya. Lalu Ningsih pun tidak sadarkan diri. Keesokan harinya Ningsih terbangun dengan tubuh yang masih tidak memakai sehelai benang pun. Dengan cepat dia memakai bajunya yang semalam sempat dia buka saat mandi. Saat Ningsih mencari dukun tersebut, dukun itu tidak ada di rumahnya. Ningsih pun berterima kasih dalam hatinya dan menyimpan amplop berisikan uang di meja tempat dukun itu biasa melakukan ritual. Ningsih pun berjalan kaki untuk pulang. Dia merasakan bahwa tubuhnya menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Dan beberapa orang yang menyapa Ningsih, dia pun balik menyapa dengan senyuman manisnya yang membuat siapapun yang melihatnya merasa sangat suka. Saat dia sampai di rumah, dia langsung masuk lewat pintu belakang, yang otomatis Ningsih langsung berada di dapur. Apa yang Ningsih duga pun benar terjadi. Astagfirullahaladzim Ningsih, Mbak kira siapa? Ngagetin aja kamu, ucap Siti yang kaget saat sedang menyiapkan sarapan sambil mengusap dada. Kamu dari mana? Acara pakai lewat jalan belakang lagi, padahal Mbak kira kamu masih tidur. Oh itu, tadi aku ke rumah temen buat balikin selendangnya yang sempat aku pinjem, soalnya mau dia pakai, jawab Ningsih dengan bohongnya. Ya udah sini makan, udah Mbak siapin nih. Mbak ke kamar dulu buat bangunin Mas Denny. Siti pun berlalu ke kamarnya. Ningsih pun duduk lalu menyendok nasi goreng yang disiapkan kakaknya, lalu memakannya. Saat sedang sarapan, Siti pun membuka suara. Ning, sebenarnya besok tuh Mbak mau pulang lagi ke kota. Mas Denny udah ditelepon mulu sama bosnya. Maaf ya Mbak nggak bisa lama-lama di sini. Ya kok gitu sih? Ya udah deh nggak apa-apa. Kapan-kapan tapi Mbak kesini lagi, terus nginepnya yang lama ya, ucap Ningsih dengan lesu. Iya nanti Mbak usahain. Lalu mereka melanjutkan sarapannya yang tertunda. Ningsih mengajak kakak-kakaknya dan keponakannya ke pasar yang cukup jauh dari desanya untuk membelikan oleh-oleh. Saat mereka sedang sibuk memilih-milih tanpa sengaja, Ningsih melihat ke kios milik juragan beras. Di sana dia melihat Santo tengah sibuk mempekerjakan pegawainya. Timbul senyum jahat di bibirnya. Lalu setelah pulang dari pasar, mereka beristirahat di rumahnya dan bebenah membereskan semua barang yang akan Siti dan Denny bawa pulang. Keesokan harinya, Ning,
Mbak pulang dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik, apalagi kamu cuma tinggal sendirian. Ucap Siti dengan derai air matanya. Lalu dia pun memeluk Ningsih. Iya Mbak juga jaga diri di sana ya. Kalian semua sehat-sehat di sana. Jangan lupa kalau ada waktu Mbak pulang ke sini. Ucap Ningsih yang juga ikut menangis. Mereka pun berpamitan meninggalkan Ningsih seorang diri di rumahnya. Ada rasa sedih di hatinya, karena bagaimanapun Siti adalah kakak satu-satunya yang dia sayang, dan mereka harus berpisah sejauh itu. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Saat Ningsih sedang berjalan sepulang dari pasar, ada ibu-ibu yang memperhatikannya. Ningsih? Iya, ada apa Mbak? Kamu tahu nggak sih? Apa ya? Warga nemuin mayat di sungai dekat kampung sebelah. Dan mayat itu ternyata teman kamu, Susi. Ningsih terkejut dan spontan menutup mulutnya. Ya ampun, yang benar Mbak. Ya udah, ayo kita lihat ke sana Mbak. Mereka pun pergi untuk melihat mayat Susi. Banyak orang menutup hidung karena tercium bau busuk dari mayat Susi. Ternyata Susi memilih mengakhiri hidupnya karena merasa malu dengan luka di wajahnya yang tidak kunjung sembuh. Banyak orang membicarakannya dan tidak segan mengolok-olok dan mengusirnya. Dan kalian sudah tahu kan, itu semua karena perbuatan Ningsih dan dukun yang Ningsih datangi. Ningsih merasa tenang karena orang yang dia takuti sudah mati. Dia menjadi leluasa melakukan apapun. Dia pun memilih pulang sendiri dan meninggalkan ibu-ibu yang tadi pergi bersamanya. Akhirnya aku bisa tenang juga sekarang, ucap Ningsih sembari berjalan menyusuri jalan setapak. Dan kamu ingat ini, jika kamu menginginkan dirimu menjadi lebih cantik dan menarik dari yang sekarang, kamu bisa lakukan dengan memberikan tumbal seorang wanita muda. Perkataan dukun waktu itu kembali terngiang di kepalanya. Dia pun tersenyum karena secara tidak langsung dia mendapatkan dua keuntungan atas meninggalnya Susi, yaitu tersingkirnya orang yang membuat dirinya tidak tenang, dan dia juga menumbalkan Susi secara tidak langsung. Malamnya Ningsih tampil di salah satu desa yang cukup jauh dengan rumahnya. Hanya dia yang menari di sana karena temannya Susi telah meninggal. Saat dia sedang menari, tiba-tiba Santo, si juragan beras, ikut naik ke atas panggung dan menari bersama Ningsih. Dia terus memberikan saweran yang banyak pada Ningsih. Saat Ningsih melihat ke arah penonton, tiba-tiba muncul hantu perempuan yang mirip dengan Susi. Hantu tersebut terlihat basah kuyup dengan mata putih yang terdapat titik hitam kecil di matanya, menatap ke arah Ningsih dengan tatapan seperti penuh amarah. Ningsih pun yang terkejut spontan menutup mata dan berteriak, Pergi kamu, pergi!" Semua orang yang ada di sana menatap heran dan terkejut dengan tingkah Ningsih. "Hei Ningsih, kamu kenapa?" tanya Santo mengguncang-guncang tubuh Ningsih. Lalu sedikit demi sedikit dia membuka matanya dan melihat ke arah penonton di mana hantu Susi tadi berdiri. Ternyata hantu Susi sudah tidak ada di sana. Ningsih dengan ketakutan menatap Santo dan semua orang yang di sana yang bertanya-tanya atas apa yang terjadi padanya. Akhirnya acara pun dibubarkan karena Ningsih yang menjadi sinden di sana sudah tidak bisa untuk melanjutkan menarinya. Mereka bubar dan Ningsih membereskan semua barangnya dengan terburu-buru karena ingin secepatnya pulang. "Ning, kamu mau ikut ke rumah saya tidak?" tanya Santo. Ningsih bingung harus menolak atau menerima ajakan Santo. Dia ingin segera pulang ke rumahnya, tapi dia pun tidak berani untuk sendirian di rumahnya. Akhirnya Ningsih mengiyakan ajakan Santo. Seperti biasa di malam itu, Ningsih melayani nafsu Santo. Keesokan harinya Santo memberikan Ningsih amplop berisikan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Santo sangat senang bisa berhubungan dengan Ningsih
Dia bilang Ningsih yang sekarang permainannya lebih hebat dari sebelumnya. Ningsih menerima amplop tersebut dengan senyum senang. Lalu dia pulang dengan diantar anak buah Santo menggunakan motor. Di rumah, Ningsih menghitung uang pemberian dari Santo dan mencium uang tersebut dengan sangat bahagia. Ternyata ritual itu benar-benar bekerja sangat baik. Apalagi ditambah aku memberikan tumbal seorang wanita. Aku akan semakin kaya dan terkenal. Aku harus mencari tumbal lain untuk membuat permainanku lebih menjadi hebat. Ucapnya dan tertawa terbahak-bahak seperti orang kesetanan. Sudah 1 bulan Ningsih melakukan pekerjaan barunya, yaitu melayani lelaki hidung belang. Kini apapun yang ia inginkan bisa dia dapatkan dengan mudah. Dan sudah 5 wanita yang ia tumbalkan untuk memperkuat dirinya, termasuk Susi temannya sendiri. Pagi itu sepulang dari pasar, Ningsih merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Ketika ia berbalik, tidak ada siapapun yang mengikuti. Dan ketika dia melanjutkan perjalanannya, terasa ada yang mengikutinya lagi. Dan dia berbalik badan. Kok kayak ada yang ngikutin aku ya? Apa cuma perasaanku saja? Dia melanjutkan perjalanannya dengan lebih cepat dan waspada pada jalan di sekitar. Karena takut ada orang jahat yang berusaha melukainya. Kini Ningsih sudah sampai di rumahnya dan bersiap untuk memasak. Tiba-tiba ada seseorang yang melempar sesuatu ke jendela rumahnya, sehingga mengakibatkan kaca jendelanya pecah. Dengan perasaan takut, Ningsih mengecek apa yang terjadi. Saat dia mendekati serpian kaca, terdapat batu yang terbungkus kertas. Dan saat Ningsih membukanya, "Tunggu pembalasanku, Ningsih," kata-kata yang tertulis di kertas tersebut. Ningsih dengan perasaan takut membuangnya dan menyisir setiap penjuru rumah dan di luar rumah, tetapi tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu, mengejutkan Ningsih. Dengan ragu-ragu Ningsih membuka pintu dan ternyata yang mengetuk pintu Ningsih adalah Pak Kardi yang ingin memberitahukannya bahwa malam ini mereka diundang untuk tampil di rumah seseorang yang terpandang dan kaya di salah satu desa. Singkat cerita, malam harinya ternyata benar, orang yang mengundang mereka bukanlah orang sembarangan. Di sekitar rumahnya banyak penjaga yang siap mengamankan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika Ningsih tampil pun banyak penjaga yang berjaga di sekitar panggung. Penampilannya yang sekarang berbeda dari yang sebelumnya. Tidak ada penonton yang berani untuk ikut menari dengannya, sehingga Ningsih hanya menari sendirian di atas panggung. Saat penonton tengah sibuk melihat penampilan Ningsih, tiba-tiba ada seorang laki-laki berlari ke arah kerumunan penonton, lalu melompat ke atas panggung. Dan seketika Ningsih berteriak kesakitan. Laki-laki tersebut melukai Ningsih dengan cara menusuk dada Ningsih menggunakan sebuah pisau atau entah apalah itu. Itu terus menancap di dada Ningsih sampai Ningsih benar-benar kehilangan kesadarannya dan mati di atas panggung. Lalu barulah laki-laki tersebut melepas tusukannya yang menancap di dada tersebut. Darah mengalir dengan deras dari dada Ningsih. Laki-laki tersebut senang sudah membalaskan dendam pacarnya yang tidak lain adalah Susi, yang meninggal bunuh diri karena ulah Ningsih, si sinden jahat tersebut. Tak lama dari itu pun para penjaga yang berada di sana menembak tubuh laki-laki tersebut, yang mengakibatkan laki-laki tersebut pun meninggal di atas panggung. Dan ternyata selama ini pacar Susi yang merasa janggal dengan kematian pacarnya tersebut ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi atas kematian Susi, pacarnya. Lalu dia teringat bahwa sebelum Susi meninggal, Susi pernah bercerita bahwa ada seseorang penari sinden yang terlihat mencurigakan dan bersikap tidak baik terhadapnya, dan tidak lain adalah Ningsih. Sehingga dari saat kematian Susi, pacar Susi terus mengikuti dan mencari tahu tentang Ningsih
dan mengikuti Ningsih kemanapun dia pergi, termasuk ketika Ningsih pergi ke rumah sang dukun. Dan dia sekarang sudah tahu semuanya. Hingga pada saat yang tepat, dia membalaskan dendam dari pacarnya, yaitu Susi, dengan membunuh Ningsih dan mengorbankan dirinya sendiri. Dan hingga sekarang, arwah Ningsih masih bergentayangan dan selalu diikuti oleh 6 korbannya, yaitu Mirna, Susi, dan 4 wanita lainnya. Dan satu energi yang terbentuk dari kejahatan-kejahatannya selama Ningsih masih hidup. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.